Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Asmiati SPD di mata pelajaran bahan-bahan komponen listrik dan elektronika kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik. Kita akan membahas tentang konduktor, isolator, dan semikonduktor. Ya. Baik, kompetensi dasarnya untuk pembelajaran ini ya ada dua, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Ya. Pengetahuan bahwa kita akan menganalisis ya bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Untuk keterampilannya kita akan memeriksa bahan-bahan listrik tersebut. Nah, IPK-nya ini kalian harus mengidentifikasi bahan listrik yang termasuk konduktor, isolator maupun semikonduktor, serta mengidentifikasi jenis-jenis kabel listrik sebagai bahan konduktor. Nah, untuk di keterampilan kalian harus mengklasifikasikan bahan pengantar listrik tadi, yang mana yang termasuk dan yang termasuk dengan yang termasuk penyekat listrik, bahan-bahan semikonduktor, dan mengklasifikasikan jenis-jenisnya ya, jenis-jenis kabel. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh metode daring ya, kalian harus bisa menjelaskan ya apa konduktor, isolator, dan semikonduktor, baik jenis-jenisnya maupun struktur komposisinya. Nah, melalui penugasan dengan rasa ingin tahu, mandiri, dan gemar membaca selama proses pembelajaran, dan diharapkan kalian bisa bersikap religius, nasional, disiplin, atau berprestasi. Baik, pernahkah kalian mempelajari hal berikut? Ya, coba perhatikan di sini ada kawat, ya, tembaga, ada plastik, kayu nih, isolasi. Nah, yang termasuk konduktor yang ini, yang termasuk isolator yang ini. Nah, mungkin di pembelajaran sebelumnya ada di SMP kalian pernah mempelajari ya. Kita ke komponen listrik. Komponen listrik yang banyak di sekitar kita misalnya adalah kabel. Jadi kabel itu termasuk komponen listrik ya. Kabel ini fungsinya menghidupkan lampu, pengisian daya, HP, menghidupkan barang-barang elektronik. Jadi fungsi utama dari kabel listrik itu sendiri adalah sebagai penghantar listrik. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan komponen elektronika? Ya, kalau komponen elektronika adalah sebuah elemen dasar untuk membentuk serangkaian pada perangkat elektronik dan biasanya akan dikemas dalam bentuk diskrit atau rangkaian pada terminal penghubung. Kalian bisa lihat gambarnya ini ya. Misalnya komponen yang ada di dalam mesin cuci listrik, kipas angin listrik, dan peralatan elektronik yang lain. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat yang seperti ini. Nah, kalian bisa periksa. Nah, terus apa yang dimaksud dengan bahan listrik? Ya, bahan listrik itu adalah bahan yang digunakan pada peralatan, ya, perlengkapan atau alat bantu listrik yang berkaitan dengan atau berkaitan langsung atau tidak langsung ya dengan kelistrikan. Nah, bahan-bahan listrik yang populer itu kan meliputi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Jadi kalian ingat ya, ketika kita berbicara tentang bahan listrik, maka otomatis kita akan membahas tentang konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, yang mana yang dimaksud penghantar listrik di sini? Baik tadi yang seperti Ibu jelaskan, kabel itu kan merupakan penghantar listrik. Nah, zat yang dapat menghantarkan listrik itu bisa berupa zat padat, cair, atau gas. Arus listrik yang mengalir dalam penghantar selalu mengalami tahanan dari penghantar itu sendiri, sehingga bahan yang bisa menghantarkan arus listrik dikelompokkan ada 3 jenis tadi, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Coba perhatikan gambar yang berikut. Di sini ternyata kabel listrik itu ada isolator dan ada konduktornya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian, konduktor atau penghantar listrik itu sendiri merupakan daya hantar listrik yang besar sehingga arus listrik mudah mengalir di dalamnya. Yang termasuk kelompok konduktor itu adalah semua logam dan campurannya. Ya, nilai resistansi bahan konduktor harus sangat kecil agar rugi tegangan yang ditimbulkan menjadi sangat kecil. Jenis logam yang mempunyai daya hantar listrik besar dan banyak yang banyak digunakan adalah tembaga dan aluminium. Coba perhatikan yang mana tembaga? Ini kemudian aluminiumnya. Bahan konduktor memiliki sifat penghantar yang tinggi, dipakai untuk kabel atau penghantar listrik.
Jadi contohnya perak, tembaga, emas, aluminium, besi, baja, merkuri, dan grafit. Emas adalah konduktor yang sangat baik. Nih, emas adalah konduktor yang sangat baik, tetapi karena biayanya sangat mahal ya, maka secara ekonomi tembaga dan aluminium lah yang paling banyak digunakan. Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai penghantar, ya ada logam biasa, ya terbagi atas 3 ya, ada logam biasa, logam campuran, dan logam paduan. Logam biasa, contohnya tembaga dan aluminium serta besi. Logam campuran atau biasa disebut alloy, yaitu logam dari tembaga atau aluminium yang dicampur dengan jumlah tertentu dari logam jenis lain untuk meningkatkan kekuatan mekaniknya. Sedangkan logam paduan atau komposit, yaitu 2 atau lebih jenis logam yang dipadukan dengan cara kompresi, peleburan, atau pengelasan. Nah, mengapa bahan logam disebut sebagai konduktor yang baik? Karena memiliki susunan atom yang sedemikian rupa sehingga elektronnya dapat bergerak bebas. Ingat, ya kita sudah pernah mempelajari tentang materi atom. Ya, ingat kenapa bahan logam disebut konduktor yang baik? Ya, alasannya karena memiliki susunan atom yang sedemikian rupa sehingga elektronnya dapat bergerak bebas. Jadi contohnya di sini adalah tembaga, besi, dan timah. Demikian juga bahwa ternyata bahwa elektron-elektronnya pada tembaga itu dapat melepaskan diri dengan mudah dari ikatan atom-atomnya. Ya, demikian ya. Nah, bagaimana pemilihan bahan konduktor yang baik? 1. Tahanan jenis bebannya yang harus diperhatikan tergantung pada koefisien suhu tahanannya. Daya tahan terhadap korosinya, sifat oksidasinya, mudah disolder, dapat ditarik, kekuatan mekanismenya, fleksibel dan mudah didapatkan, tahan lama, harga murah, serta daya tahan terhadap proses kimia maupun cuaca. Nah, ini contoh isolator listrik ya, nih. Kalian pernah lihat ya di tiang-tiang listrik. Ini isolatornya, ini konduktornya. Ini isolatornya, ini konduktornya. Nah, isolator listrik itu adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk mentransfer muatan listrik. Makanya dia disebut isolator. Bahan ini digunakan dalam perangkat elektronik sebagai isolator atau penghambat aliran arus listrik. Isolator juga berguna sebagai beban pemisah atau penyekat antara konduktor. Nah, perhatikan, ini kan beban penyekat antara konduktor. Ini juga, ini konduktor, ini konduktor. Atau sebagai beban pemisah atau penyekat antara konduktor agar dapat memisahkan bagian-bagian yang bertegangan atau bagian-bagian yang aktif. Biasanya digunakan pada peralatan pendukung transmisi tenaga listrik di tiang-tiang listrik. Nah, kalian bisa mengerti kan? Bahan isolasi atau isolator itu ya, contohnya yaitu karet, plastik, kertas, kayu, mika, dan sejenisnya. Pada isolator semua elektron terikat pada atomnya dan tidak ada elektron yang bebas. Nah, ini bedanya antara isolator dan konduktor. Nah, jenis bahan seperti ini digolongkan sebagai penyekat atau bukan penghantar, yaitu disebut isolator. Contoh isolator kan sudah tadi saya sebutkan: kaca, mika, keramik, porselin, PVC, plastik, kertas, minyak trafo, dan pernis. Kaca, kertas, atau teflon adalah isolator yang sangat baik. Beberapa bahan sintetis masih cukup baik digunakan sebagai isolator kabel, misalnya plastik dan karet. Bahan-bahan ini dipilih sebagai isolator kabel karena lebih mudah dibentuk atau diproses dan masih bisa memblokir aliran listrik di tegangan menengah ratusan bahkan ribuan volt. Nah, sifat-sifat bahan isolasi itu kita harus memperhatikan sifat listriknya, sifat mekanisnya, sifat termis atau suhunya, dan sifat kimianya. Nah, sifat listriknya ya bahwa bahan yang mempunyai tahanan jenis listrik yang besar agar dapat mencegah terjadinya rambatan atau kebocoran arus listrik antara hantaran yang berbeda tegangan dengan tanah ya. Nah, dalam sifat mekanismenya maka kekuatannya ya bisa menjadi
faktor untuk mengetahui penyebab kerusakan karena akibat salah pemakaian. Misalnya memerlukan bahan yang tahan terhadap tarikan, maka dipilih bahan dari kain, bukan kain ya, bukan dari kertas karena lebih kuat daripada kertas. Jadi dipilih yang dari kain. Sifat termisnya, bahan panas yang ditimbul pada bahan akibat arus listrik atau arus gaya magnet berpengaruh kepada penyekat termasuk panas. Apabila panas yang terjadi cukup tinggi, maka diperlukan pemakaian penyekat yang tepat agar panas tersebut tidak merusak penyekatnya. Nah, dari sifat kimia, akibat panas cukup tinggi dapat mengubah susunan kimianya. Begitu pula kelembaban udara atau basah di sekitarnya. Apabila kelembaban dan keadaan basah tidak dapat dihindari, maka harus memilih bahan penyekat yang tahan air, termasuk juga kemungkinan adanya pengaruh zat-zat yang merusak, seperti gas, asam, garam, alkalin, dan sebagainya. Nah, bagaimana bentuk-bentuk penyekat padat dan cair serta gas yang berbentuk padat? Contohnya bahan tambang ya, batu pualam, asbes, mika, mekanik, mikrovalium, mikalet, dan sebagainya. Dari bahan berserat, misalnya benang, kain, tekstil, kertas, respan, kayu, dan lain-lain. Dari bahan gelas, keramik, plastik, karet bakelit, ebonit, dan sebagainya. Dan bahan-bahan lain yang dipadatkan. Nah, isolator yang berbentuk cair, yaitu minyak trafo ya, minyak transformator, dan macam-macam minyak hasil bumi. Nah, isolator yang berbentuk gas ya dikelompokkan ke dalam udara dan gas lainnya seperti nitrogen, hidrogen, karbon dioksida, dan sebagainya. Coba perhatikan konduktor, isolator ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan ini konduktornya, ini isolatornya, ini konduktornya, ini isolatornya. Jadi konduktor adalah zat yang mudah menghantarkan listrik, contohnya besi, tembaga. Isolator zat yang sukar menghantarkan arus listrik ya. Jadi tolong dibedakan. Misalnya plastik, karet, kayu. Nah, yang ketiga bahan listrik yang akan kita bahas yaitu bahan semikonduktor. Ya, itu bahan dasar untuk komponen aktif dalam rangkaian elektronika. Misalnya untuk membuat dioda, untuk membuat transistor, dan untuk membuat IC. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya komponen yang seperti ini. Nah, bahan-bahan untuk membuat komponen inilah yang disebut bahan semikonduktor. Ya, kenapa disebut semikonduktor? Karena memang bahan ini bukan konduktor murni, ya, bukan penghantar murni. Pada umumnya, semikonduktor bersifat sebagai isolator pada suhu dekat 0 derajat dan pada suhu kamar bersifat sebagai konduktor. Ya, namanya semi. Jadi, kalian bisa bedakan ya antara konduktor, semikonduktor, dan isolator. Semikonduktor di sini berfungsi sebagai konduktor jika diberikan arus listrik tertentu, suhu, dan tata cara tertentu. Ya. Nah, untuk semikonduktor di sini, ya, ini dia bahannya biasanya dari silikon dan germanium. Atom silikon dan germanium masing-masing mempunyai 4 elektron valensi. Elektron valensi itu akan elektron terluar ya. 4 elektron valensi tersebut terikat dalam struktur kisi-kisi, sehingga setiap elektron valensi akan membentuk ikatan kovalen dengan elektron valensi dari atom-atom yang bersebelahan. Struktur kisi-kisi kristal silikon murni dapat digambarkan secara 2 dimensi. Ya, meskipun terikat dengan kuat dalam struktur kristal, namun bisa saja elektron valensi tersebut keluar dari ikatan kovalen menuju daerah konduksi apabila diberikan energi panas. Bila energi panas tersebut cukup kuat untuk memisahkan elektron dari ikatan kovalen, maka elektron tersebut menjadi bebas, ya kan? Semakin besar energi panas yang diberikan, semakin banyak jumlah elektron bebas yang keluar dari ikatan kovalen. Dengan kata lain, konduktivitas bahan meningkat. Nah, seperti itu prinsip kerja dari semikonduktor. Tipenya ada 2 ya, semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik.
Bila suatu bahan semikonduktor didinginkan sehingga mencapai suhu 273 derajat, ya, bahan semikonduktor ini tidak akan dapat mengantarkan arus listrik. Hal ini disebabkan tidak adanya elektron bebas yang dikandung oleh bahan tersebut. Jadi pada saat min 273 derajat, bahan konduktor menjadi isolator. Ya. Nah, yang mana yang disebut semikonduktor ekstrinsik? Agar konduktivitas bahan semikonduktor untuk komponen elektronik tidak tergantung suhu, maka ditempuh cara lainnya, mencampurkan suatu kristal atom lain ke kristal atom bahan semikonduktor. Nah, cara ini disebut doping. Semikonduktor ekstrinsik merupakan semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom. Jadi semikonduktor ekstrinsik tadi itu dibagi, ada yang tipe N, ada tipe P. Nah, ini bedanya. Ya, atom pembawa atom pengotornya disebut atom donor, atom pengotornya disebut atom akseptor. Nah, misalnya ya, kita ambil contoh ya, kristal atom silikon yang memiliki 4 elektron valensi didoping dengan kristal atom arsenik yang memiliki 5 elektron valensi ya. Akibatnya campuran ini akan kelebihan elektron dan disebut sebagai bahan semikonduktor tipe N. Jadi akan mengalami kelebihan elektron. Sebaliknya, bila kristal atom silikon didoping dengan kristal atom indium yang hanya memiliki 3 elektron valensi, nih, maka campuran ini akan kekurangan elektron ya, sehingga menghasilkan bahan semikonduktor tipe P. Ya, berarti P itu biasanya kita identifikasi proton atau positif. Komponen elektronik seperti dioda, transistor, dan SCR terbuat dari gabungan bahan semikonduktor tipe P dan tipe N. Baik, kita sampai ke kesimpulannya. Simpulannya yang pertama bahwa ada 3 jenis bahan komponen listrik dan elektronika. Ingat, itu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Ingat, konduktor itulah bahan mudah menghantarkan listrik karena elektron-elektron di setiap atomnya tidak terhubung dengan kuat oleh inti atom sehingga mudah bergerak atau berpindah. Isolator bahan yang sulit menghantarkan arus listrik, bahkan tidak bisa mengalirkan arus listrik karena elektron-elektron di setiap atom pada bahan isolator yang terhubung kuat oleh inti atom sehingga sangat sukar untuk bergerak dan berpindah. Semikonduktor bahan yang mempunyai sifat antara isolator dan konduktor, kadang bersifat isolator dan kadang bersifat konduktor. Konduktor terbagi 2, kawat terbuka dan bentuk seperti kabel. Berdasarkan konstruksinya, isolator terbagi 2, isolator pendukung dan isolator gantung. Bentuk penyekat ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Bahan semikonduktor ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Ya, semikonduktor ekstrinsik ada 2, yaitu tipe P dan tipe N. Baik. Sebagai bahan evaluasi, coba kalian identifikasi bahan-bahan listrik yang ada di rumah kalian ya, kemudian golongkan yang mana yang termasuk konduktor, yang mana yang termasuk isolator, dan yang mana yang termasuk semikonduktor. Ya, tetap semangat. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan ketemu di materi berikutnya, yaitu tentang kabel listrik. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.